لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأمر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini mungkin telah sering kita dengar, namun sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini. Semoga dapat mengembalikan gairah kita untuk bisa meneladani seperti beliau, wanita yang berhati baja. Namanya adalah Nusaybah binti Qa'ab radhiyallahu an. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kewafatannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Beliau berasal dari kalangan Ansar, yakni suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Sa'id bin Asim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai dua putra, yaitu Abdullah dan Habib. Nusaybah adalah salah satu sahabiah yang agung. Beliau mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Beliau memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah, dan beliau termasuk satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 laki-laki Ansar, yakni pada baiat Aqabah kedua, yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah dan juga agama Islam. Adapun kisah heroik Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana beliau dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, hari itu Nusaybah sedang berada di dapur, sedangkan suaminya, yaitu Sa'id, sedang beristirahat di bilik tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari itu, ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tidur. Dengan halus dan lembut, Nusaybah berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, aku mendengar pekikan suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia pun segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampirinya dan menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. "Suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang," kata Nusaybah. Sa'id radhiyallahu an memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id radhiyallahu an. Sedangkan di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Adapun kedua anaknya, yaitu Abdullah yang baru berusia 15 tahun dan Habib bin Sa'id yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Wahai ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. Suami ibu, yaitu Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Nusaybah tertunduk sebentar. "Innalillahi," gumam Nusaybah. "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil putra pertamanya, yaitu Abdullah ibnu Sa'id. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan.
"Wahai Abdullah, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia, wahai anakku?" Kata Nusaybah radhiyallahu anha kepada Abdullah. Abdullah bin Sa'id mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus dari muka bumi ini," kata Nusaybah. Mata Abdullah bersinar-sinar, lalu ia berkata, "Terima kasih wahai ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, saya adalah Abdullah bin Sa'id. Saya datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu, lalu bersabda, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai Abdullah. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu begitu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Malam pun telah berlalu. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan pertempuran. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang terdiam menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" tanya Nusaybah radhiyallahu anha. Utusan itu menunduk sedih, lalu berkata, "Betul wahai ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nusaybah bergumam kecil. Beliau tiba-tiba menangis. "Kau berduka ya Ummu Umarah?" tanya si penunggang kuda itu. Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Habib masih kanak-kanak," jawab Nusaybah. Mendengar itu, Habib yang sedang berada tepat di samping ibunya, lalu berkata, "Wahai ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Habib adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaybah terperanjat. Ia memandang putranya dan berkata, "Kau tidak takut wahai anakku?" tanya Nusaybah. Habib yang sudah meloncat ke atas kudanya, ia menggeleng. Ia sangat yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya, Habib bin Sa'id hilang bersama utusan tentara itu. Di area pertempuran, Habib betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Habib tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. "Wahai utusan," ujar Nusaybah, "kalian saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya tersisa diriku yang lemah ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan itu pun mengalir air matanya tatkala mendengar perkataan Nusaybah, lalu berkata, "Tapi engkau wanita wahai ibu." Nusaybah tersinggung mendengar ungkapan dari prajurit Islam itu. "Engkau meremehkanku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" kata Nusaybah radhiyallahu anha. Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Beliau bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada.
Setelah tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada saat itu, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang terluka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbullah kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman itu. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, lalu dinaiki kudanya. Nusaibah bagaikan singa betina, ia mengamuk. Mulutnya tak henti-hentinya mengucapkan zikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh banyak yang lari terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok, yakni tertumpuk di antara mayat orang-orang Islam yang telah gugur. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu, dan akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'inkah engkau?" tanya Ibnu Mas'ud. Nusaibah dengan samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun," jawab Ibnu Mas'ud. "Wahai Ibnu Mas'ud, pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku," kata Nusaibah. "Engkau masih terluka parah, wahai Nusaibah," jawab Ibnu Mas'ud. "Apakah engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" tanya Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya untuk menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikan olehnya. Namun karena tangannya sudah putus, akhirnya tak urung juga, lehernya terbabat putus oleh pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir, darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba berubah menjadi hitam. Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah penuh inspiratif ini seharusnya dapat mengunggah jiwa juang kita agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Kalau ingin anak menjadi kuat, maka kita harus menjadi orang tua yang kuat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.